Akhirnya, kisruh para broker yang memainkan kendali atas vaksin teratasi dengan masuknya tentara ke dalam arena. TNI di bawah Jenderal Andika dengan gagah berani membungkam BPOM dan membuat Depkes manut. Imunoterapi dendritik yang dilanjutkan penyempurnaannya dan semoga bisa dilanjutkan ke tingkat komersial, kemudian dijadikan acuan alternatif senjata perang lain melawan COVID. Gitu dong TNI, itu baru namanya bernegara. Aktif ambil bagian karena ini wilayah perang, wilayah Anda, wahai abdi negara militer TNI. Jangan pikirkan lagi izin ini itu. Ini keadaan darurat perang. Selama resikonya mendekati nol, imunoterapi dendritik segera dipakai ke masyarakat. Terima kasih BPOM dan Depkes yang akhirnya manut dengan langkah TNI, dan terima kasih TNI yang dengan tegas bersikap karena ini wilayah perang biologi. Kita harus menangkan perang ini dan kami rakyat tidak keberatan TNI yang di depan. Jangan broker vaksin yang di depan mengacaukan kebijakan bernegara lagi dia. Vaksin Nusantara sekarang sudah berjalan aman. Berjalan aman setelah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal menertibkan Kementerian Kesehatan dan BPOM melalui MOU di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta. Kasat menertibkan Kementerian Kesehatan dan BPOM melalui tripartit. Isinya menyetop istilah uji klinis vaksin Nusantara menjadi riset dendritic cell, dan ini dilanjutkan penelitian non-profit belum untuk vaksinasi massal. Izin itu tidak dibutuhkan. Titik, mission accomplished. TNI masuk. Di sisi masyarakat, kita juga harus mencermati esensi pernyataan Profesor Chairul Anwar Nidom, guru besar biokimia dan biologi molekular Universitas Erlangga dan juga ketua tim riset corona dan formulasi vaksin dari Profesor Nidom Foundation atau PNF, yang mengatakan vaksin Nusantara mampu mengantisipasi mutasi COVID, di mana kalau menggunakan vaksin konvensional maka harus menunggu lebih dari 1 tahun. Keburu virusnya mutasi lagi. Ini yang menyebabkan vaksin konvensional gagal menghadapi COVID-19. Jadi vaksin Nusantara bukan konvensional vaksin, lebih tepat disebut imunoterapi. Vaksin Nusantara dendritik, cara kerjanya adalah darah pasien dikeluarkan, dipecah, dendritik selnya diambil, antigen virus dimasukkan. Sel dendritik dan virus berinteraksi. Setelah matang, serum disuntikkan ke dalam tubuh pasien kembali. Setelah itu, semoga para broker vaksin asing juga bisa di-stop tindak tanduknya, kemudian bisa mempercepat proses efikasi dan proses safety imunoterapi vaksin Nusantara. Dana vaksin asing yang nilainya triliunan rupiah menggunakan uang negara yang kebanyakan dipegang broker dan oligar, semoga tidak berkutik lagi. Mereka itu sampai berani mempengaruhi para pejabat. Semua ini sebenarnya atas nama cuan, bukan atas nama humanitarian, bukan atas nama nasionalisme. Harus segera di-stop. Salah satunya dengan adanya imunoterapi vaksin Nusantara. Ini akan merubah permainan globalis tersebut secara telak. Militer Indonesia masuk itu patut didukung karena sebuah langkah terang-terangan melawan globalis. Jadi bagaimana kalau kita rincikan langkah itu? Siapakah Jenderal Andika sang kasat ini? Mengapa Jenderal Andika bisa menekan BPOM dan Kementerian Kesehatan? Agaknya kita mundur sebentar, mempertanyakan tanda jasa medali Legion of Merit Degree of Commander dari pemerintah Amerika di tahun 2020 kemarin. Itulah medali tertinggi yang pernah diberikan kepada seorang petinggi militer negara lain, di mana bagi pengamat intelijen pertahanan ini sesungguhnya kode keras. Pentagon adalah nasionalis. Pentagon di bawah Chief Joint Staff Panglima Gabungan E. Miley memang nasionalis tulen yang mengadakan perjanjian ekstra ketat kepada Biden tepat sebelum hari pelantikan, yang isinya kita semua sudah buka di informasi jauh-jauh hari sebelum ini. Anggaran militer 4 tahun ke depan nilainya 3 triliun dolar dan tetap berperang melawan Tiongkok. Apa yang terjadi? Semuanya disetujui oleh Biden. Jadi medali The Legion of Merit Degree of Commander adalah kode keras perlawanan terhadap globalis yang disematkan kepada Jenderal Andika. Dan kalau militer dalam hal ini Jenderal Andika bertindak, inilah tindakan nasionalis melawan globalis. Kembali ke imunoterapi vaksin Nusantara. Ini adalah kabar baik untuk kemanusiaan. Dunia segera melihat secerca harapan baru dimulai dari Indonesia tanpa cawe-cawe regulator yang miring ke globalis dan broker vaksin. Good luck. Ada pengalaman pribadi bersama ini. Bagi saya, di ujung persis Pilpres Amerika, 3 malam ke depannya saya demam. Dan di hari berikutnya saya dinyatakan positif COVID.
Badan saya lemas, mati rasa di lidah, dan banyak lagi keluhan COVID yang saya rasakan seperti batuk kecil. Kekurangan oksigen, lemas, tak bertenaga. Singkat cerita, dokter bergerak cepat. Dan bukan hanya Avigan, Covifor, vitamin, oksigen, pengencer darah, apapun obat itu, ternyata saya secara cepat diberikan plasma darah dari orang yang terkena COVID. Plasma darah, iya. Saya dapat 3 ampul plasma darah selama 3 hari. Ya, saya ditransfusi plasma darah dari mereka yang sudah sembuh, yang plasma darahnya akan mengajari sistem kekebalan tubuh saya agar lebih cepat beradaptasi dan memenangkan pertempuran melawan virus COVID. Ada kalimat dari sang dokter yang membuat saya tersentak. Sebelum melakukan pemasangan plasma tersebut yang membuat saya berjanji, Pak, ini plasma dari orang yang sudah sembuh COVID. Saat ini langka sekali dan PMI serta RSPAD selalu kekurangan plasma. Maukah Bapak nanti giving back? Saya bertanya, apa itu dok? Bapak memberikan plasma Bapak ketika Bapak sembuh untuk orang lain mendapatkan plasma Bapak. Dan ini cepat sekali menyembuhkan COVID, Pak. Saya terenyuh mendengar kalimat itu. Saya bilang, saya tidak ingin berhutang pada kehidupan. Saya janji saya akan berikan plasma saya. Dan kemudian dokter menyalami saya dan berkata, terima kasih Pak. Sungguh ada banyak yang telah sembuh dari COVID, namun plasmanya yang bisa membantu sesama jarang yang mereka mau kasih. Bangsa ini bisa jadi bangsa besar kalau saling kasih, saling sayang, saling bantu tanpa pamrih. Apa yang dapat giving back lagi terus bergulir. Demikian suara parau dari sang dokter berkata sambil memasang infus ke tubuh saya yang berisi donor plasma. Dia kemudian melanjutkan, metode ini pasti membuat COVID hilang dengan biaya murah. Tidak semua memang perlu plasma, tapi stoknya kurang Pak, kurang sekali. Biasanya dilakukan untuk kategori yang sudah severe atau agak berat. Sang dokter berbicara dengan nada parau. Saya hanya bisa diam, saya menyadari. Setuju, sangat setuju. Bangsa ini nggak kompak kali ya. Kenapa COVID yang salah satu metode penyelesaiannya memakai plasma darah kurang populer? Karena jarang yang punya kesadaran memberikan untuk sesama. Padahal plasma cepat sekali membantu pasien COVID memenangi perang melawan virus. Faktanya saat ini donor plasma darahnya langka. PMI butuh, RSPAD butuh. Yang terpapar yang butuh seperti saya yang bukan hanya perlu oksigen tapi juga perlu plasma, itu banyak yang butuh. Bagi saya, peristiwa bersama COVID bukan peristiwa yang biasa, namun sangat menggugah saya. Kesadaran saya muncul akan giving back untuk menyelesaikan COVID melalui plasma. Begini maksud cerita saya. Saat ini lebih dari 380.000 orang telah sembuh dari COVID sehingga sudah memiliki antibodi. Ada baiknya memberikan sedikit plasmanya, katakan 50.000 orang saja, di mana saat ini dengan angka itu bisa-bisa musnah semua COVID dalam waktu yang cepat. Sekali lagi, tidak semua terkena COVID perlu plasma, namun kalau ada plasma tersebut akan membuat lebih cepat lagi penanganannya. Benar deh, COVID adalah contoh apakah bangsa Indonesia bangsa yang besar. Penanganan COVID dengan plasma adalah salah satu contoh giving back yang keren. Membuktikan dengan kekuatan sesama anak bangsa, kita selesaikan COVID, kita tuntaskan COVID. Sahabat, di penghujung informasi ini kepada sahabatku yang telah memberikan donor plasmanya sehingga saya sembuh, saya ucapkan ribuan terima kasih. Pastinya saya tidak kenal Anda, tapi setidaknya telah membantu menolong saya. Saya bergetar mengucapkan syukur kepada tim dokter dan perawat yang dengan sigap membantu saya. Juga sesama tenaga kesehatan yang menangani COVID di seluruh Indonesia. Saya doakan terbaik pahala buat Anda semua. Sebagai bakti saya kepada sesama, walaupun sederhana, saat ini saya sedang mengantri untuk menyumbang plasma darah saya. Pasti banyak yang butuh sedikit giving back saya ini. Melanjutkan legasi mendonor kepada sesama. Karena kita semua bersaudara. Akhirul kalam, terima kasih sahabat semua yang berkenan menyebar informasi ini. Betapa pentingnya plasma disumbangkan dari mereka yang telah sembuh. Indonesia menang COVID.
dia bisa napas lagi. Tadinya nggak bisa napas, susah untuk bernapas. Nah, ini penting sekali nih. Jadi kalau ada yang kena ini, pakai minyak kayu putih untuk diungkup. Nah, terus kalau masih kurang, itu di nebu. Biasanya nebu itu kan ada pengencer lendir, seperti bisolvon atau pentolin. Tambahin minyak kayu putih berapa tetes, itu akan langsung melegakan. Iya, sudah, ya. Sorry, sudah, ya. Karena kebanyakan yang meninggal itu karena mereka tidak bisa bernapas. Dan biasanya rumah sakit, kalau udah parah gitu, dimasukin ke ICU. ICU pakai ventilator. Itu malah meninggal. Kenapa? Karena ventilator itu ngedorong oksigen, tapi sebenarnya ada sumbatan di dalamnya. Karena di dalam paru-paru dan semuanya itu nggak bisa masuk oksigen itu. Jadi malah dipakai ventilator bukannya selamat malah meninggal. Jadi sekarang direktur saya udah sembuh. Jadi saya jangan lupa minyak kayu putih. Sama makan yang seperti kunyit asam, jahe, terus banyak minum jus buah gitu. Karena saya recovery antibody kita meningkat, imunitas kita meningkat, sehingga ya mudah-mudahan dengan doa pasti ya semua tuh jadi nggak usah terlalu ketakutan gitu dengan COVID. Ya. Tapi juga jangan melanggar protokol kesehatan, itu aja yang saya sampaikan. Jadi Pak Yohanes, boleh tanya Pak? Ya. Itu direkturnya sembuh, ya. Ada cacat paru-paru atau jantung, atau sembuh ini balik normal atau tidak normal seperti dulu? Normal Pak, normal. Jadi memang tidak ada efek ya, karena kan di sosmed ada dokter yang ngomong wah dia fit kena COVID jadi sakit tidak fit lagi atau itu nggak betul. Normal ya. Dia udah aman Pak. Kalau dia kena sembuh malah dia aman. Malah sekarang orang yang seperti itu yang dicari-cari karena diambil untuk plasma darahnya. Iya. Jadi karena udah punya antibodinya ya. Nah, ada yang diperjualbelikan darahnya seperti itu untuk mengobati orang yang COVID. Jadi minyak kayu putih Pak ya? Minyak kayu putih. Jadi selalu ada minyak kayu putih. Jadi kalau ada teman saudara yang kena, pada waktu dia susah napas, minta diungkup. Kalau sampai kurang, dimasukin dalam nebu. Jadi beli alat nebu, nggak mahal, cuma berapa ratus ribu. Itu kita di nebulizer. Oh, itu ya. Luar biasa ya. Pagi. Anda pernah mendengar kisah Nick Sisman, orang yang bekerja di dalam storage daging. Suatu saat ia terjebak di dalam storage tersebut. Kemudian saat itu dia panik karena terkunci dan tidak bisa buka pintu. Anda bisa bayangkan terjebak dalam storage tempat penyimpanan daging beku. Kemudian di situ ia membuat surat kepada keluarganya bahwa suasana di sini dingin sekali. Mungkin nanti apabila engkau membaca surat saya sudah dalam keadaan mati. Aku cinta padamu. Dan kemudian akan terjadi pagi-paginya dibuka storage oleh orang dan dia mati dalam keadaan beku. Apa yang terjadi sesungguhnya? Ketika dilihat bahwa ternyata suhunya suhu normal, artinya mesin cold storage ini mati, suhunya suhu ruangan. Apa yang terjadi? Pikirannya yang mengatakan dirinya beku, pikirannya yang mengatakan suasananya dingin. Ini yang menjadi akibat membuat dia menjadi sakit. Kisah ini terjadi juga dalam pandemi corona. Mungkin ratusan atau mungkin ribuan atau puluhan ribu orang yang mengalami ini semua. Sesungguhnya dia sehat, tapi pikirannya mengatakan dia sakit. Dan kemudian dia benar-benar sakit dan akhirnya mungkin meninggal dunia. Itulah sebabnya kami ingin memberikan metode training vaksin hati ESQ kepada Anda semuanya secara gratis. Nah, silahkan Anda bergabung, di mana Anda akan belajar bagaimana caranya untuk mengelola pikiran supaya diri Anda sendiri menjadi vaksin hati. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan kita lebih kuat, lebih kebal dibandingkan dengan ketika pikiran kita negatif. Anda harus ingat itu, pesan Ibnu Sina, bahwa kegelisahan adalah separuh dari penyakit. Kemudian ketenangan adalah separuh dari kesembuhan.
dan kesabaran awal dari Anda pulih kembali. Sampai jumpa di dalam training vaksin ESQ gratis. Silahkan share, silahkan sebarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.